Selanjutnya kita akan membahas tentang suatu teorema yang terkait dengan pohon biner dan tinggi pohonnya itu. Pertama kita tentu harus mengenal dulu istilah tinggi ini bagaimana. Misalkan kita punya suatu pohon T, yaitu pohon biner dengan akarnya itu adalah V. Titik S di T dikatakan mempunyai tingkat atau level I jika panjang lintasan dari titik V ke titik X di T adalah L. Perlu diingat bahwa panjang lintasan itu banyaknya sisi pada lintasan. Kemudian juga diingat bahwa kalau pohon itu lintasannya tunggal menghubungkan dua titik, maka dari akar ke titik X ini pasti tunggal lintasan yang menghubungkan V dan X. Sehingga tingginya juga tunggal, maka pendefinisian ini jelas. Level ini, tingkat atau level. Jadi kita katakan tingkat atau levelnya adalah I, begitu. Tingkat titik X dilambangkan dengan IX, seperti ini logonya IX. Tinggi pohon T dilambangkan dengan H huruf kecil dalam kurung T, didefinisikan sebagai HT sama dengan maksimum dari IX, di mana X itu elemen VT, jadi bergantung pada akarnya. Jadi level paling tinggi dari suatu titik yang ada di pohon, itulah yang dimaksud dengan level paling panjangnya, itulah yang dimaksud dengan tinggi pohon. Selanjutnya kita coba melihat ininya, contohnya. Saya set contohnya. Baik, ini contohnya. Kita bisa lihat pada pohon T3 ini panjang lintasan yang paling panjang itu dari W1, ini W1 akarnya. Ini keterangannya di bawah. T3 pohon biner lengkap dengan akar W1. Kemudian yang paling panjang di sini lintasannya adalah W1 ke W8 atau W1 ke W9, yaitu 3 panjangnya. Maka kita katakan bahwa karena level paling tinggi di titik yang ada di pohon T3 itu adalah 3, maka kita katakan tinggi pohon ini adalah 3. Tinggi pohon T3 adalah 3. Demikian halnya dengan pohon di T1 dengan T2. Di sini akarnya adalah V1, paling panjangnya, levelnya paling besar itu adalah 2. Begitu juga ini 2, maka T1 dan T2 memiliki tinggi 2. Saya kira cukup jelas. Ini bisa dibayangkan mirip-mirip lah pohon-pohon ini. Jadi ini setiap panjang, kalau ini dibayangkan seperti ranting ya bagaimana ya, itu ditambah-tambah semua. Sepertinya tambah lebih repot ya. Kembali saja ke definisinya. Jadi ini panjang lintasan terpanjang atau bisa dikatakan level yang paling besar nilainya. Titik dengan level paling besar nilainya itulah ini, tinggi pohon, seperti itu. Baik, kita akan coba melanjutkan materinya. Setelah mengenal istilah tinggi, kita sudah diberikan teorema. Jika T pohon biner dengan N titik dan tinggi H, maka katanya tingginya H itu atau H-nya itu tingginya lebih besar sama dengan logaritma ini. Logaritma bilangan basis 2 N tambah 1 kurang 1. Kemudian simbolnya ini, kurungnya ini kalau saya tidak salah maknanya itu dibulatkan kemana ya ini? Ke atas mungkin ya. Maksudnya mungkin begini, saya kurang paham sebenarnya juga. Misalnya 2,3 ini mungkin maksudnya adalah 3, seperti itu. Atau mungkin ke bawah dia. Nanti kita cek. Baik. Ya bisa begini untuk mengeceknya. Misalnya kita langsung pakai rumusnya dulu, kita abaikan dulu ini teoremanya, kita langsung pakai rumusnya dulu. Baik, penyelesaiannya seperti ini. Kita coba lihat ini maknanya. Pertama, kalau kita buat pohon dengan 7 titik seperti ini, kita tentu tahu bahwa tingginya ini adalah 3. Ketika kita masukkan rumus ini 2 log, berarti 7 tambah 1 kan 8, ini 7, N-nya 7. 8 berarti ini kan hasilnya 3 ini. 2 log 8, 3 kurang 1 dapatnya 2. Kita bulatkan ke atas tetap 2. Ini maknanya. Tetap 2, berarti tingginya pohon ini lebih besar sama dengan 2. Kan betul, tingginya kan 3 lebih besar dari 2. Betul. Selanjutnya ini untuk yang pohon biner lengkapnya, ini yang paling ekstrimnya sebenarnya. Kita bisa menemukan tinggi pohon paling pendeknya, titik minimumnya itu tinggi pohon dengan banyak titik N. Mengapa? Karena kan N-nya tersebar. Dan kita buat sama kiri dengan kanannya.
titiknya di sini ada 7, berarti 2 log 8, 7 tambah 1 di sini 8, berarti dapatnya 3 kurang 1 2. Tinggi pohonnya katanya lebih besar sama dengan 2, maka dia pas 2 tingginya sama. Berarti ini. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa bayangkan di sini kira-kira pohon binernya saja yang lengkap. Di sini kan kalau dia lengkap ini kan paling pendeknya pohon dengan pohon dengan tinggi yang paling rendah dengan banyaknya titik n. Kalau dia lengkap, maka kalau kita buat tidak lengkap, otomatis kan yang titik lainnya ini turun ke bawah misalnya titik 2 ini nanti kan turun ke bawah sini, disambungkan misalnya kayak ini. Mirip yang di sini, jadinya ke sini ini. Ini kan pohonnya menjadi lebih tinggi kalau kita buat seperti itu. Makanya rendahnya tinggi pohon itu adalah ketika dia pohon benar seperti itu. Makanya ini cukup ekstrim untuk mendapatkan di rumus ini. Ini kan yang paling kecilnya kita bisa ini. Karena katanya H lebih besar sama dengan sekian, maka kalau kita bisa dapatkan yang paling kecilnya itu paling dekat ke situ nilainya. Nah, saya kira cukup jelas untuk disitunya. Demikian juga untuk ini yang tinggi 2. Ini kan dapat 1 nanti. Kemudian ini kalau 4 titiknya berarti kan 2 log 5. 2 log 5 itu 2 koma. Kurang 1 dapatnya 1 koma. 1 koma dibulatkan menjadi 2. Tidak mungkin kita bisa menemukan sini yang tinggi pohonnya 1 dengan banyaknya titik 4, tidak mungkin seperti itu. Nah, kita akan coba lihat buktinya bagaimana. Baik, setelah mengetahui bahwa makna dari ini kurung yang di atasnya ada cekukannya seperti ini, beloknya di sini, sikunya, itu maknanya dibulatkan ke atas. Kita akan coba melihat bagaimana buktinya, bukti dari teorema ini. Pertama, di sini kita misalkan V-nya kapital adalah himpunan titik di T yang terletak pada level ke I. Jadi kita kelompokkan titik-titik berdasarkan levelnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya pohonnya seperti ini, misalnya kita ambil yang ekstrimnya sedikit, yang cukup. Jadi kita tidak isi di sini, atau kita langsung kasih lengkap saja ya, supaya lebih pendek hasilnya. Sebentar, ini tidak bagus kalau di sini. Kita coba pindahkan sebelah sini. Ini dibuatnya seperti ini. Ini tentu pohon dengan tinggi 3. Ini pohon yang paling pendek jika paling rendah tingginya untuk banyaknya titik yang seperti ini. 1 2 3 4 8 tambah 4 12. Ini 12 tambah 14, ini 15 titik. Jadi ini untuk N sama dengan 15. Ini untuk simulasi saja, bukan bagian dari ini, untuk melihat saja di bukti. Tanpa menggambar ini pun sebenarnya cukup. Selanjutnya kita katakan ini VI-nya dari 0 sampai ke I. Tentu hanya nanti untuk di sini hanya nanti adalah 3 dari gambar kelihatan. Kemudian level 0. Level 0 itu akarnya. Sini katakanlah P akarnya. Berarti ini level 0 ini. Ini levelnya 0 di sini. Ini level 1, ini level 1. Ini level 2. Ini 3. Di sini level 0 di sini. Level 0. Sekarang kita coba lihat. Katanya karena T pohon biner dengan tinggi H, maka karena tingginya H, maka kita bisa bilang anggota dari VI, mengapa di sini lebih kecil sama dengan, karena setiap pohon biner itu kan derajat lainnya harus berderajat ganjil 3 atau 1, kecuali akar harus berderajat 2 atau 0, tapi 0 itu kan berarti dia cuma sendiri satu titik, tapi ini kan pasti 2. Kalau kita beranggapan pohonnya itu lebih dari 1 titik, berarti derajatnya ini 2, sedangkan yang lain itu 3 atau 1, sehingga bisa dilihat di sini percabangannya selalu terbagi 2. Ketika di level 1 menjadi 2, ini kelihatan. Ini yang paling ekstrimnya. Jadi ini yang paling besarnya. Tidak mungkin kita bisa menemukan di level 1 yang yang banyaknya titik di level 1 itu tidak mungkin kita temukan 3. Mengapa? Kalau 3 berarti harus ditambah lagi 1 di sini. Dia bukan benar lagi. Karena di sini akarnya menjadi berderajat, yang kita anggap akar menjadi berderajat 3, padahal aturannya harus berderajat 2. Saya kira cukup jelas di situ. Kemudian selanjutnya untuk yang tingginya misalnya berapa? Levelnya 2. Levelnya 2 berarti kan 2 tadi titik
saat level 1 kita akan menjadikan lagi yang paling maksimalnya kira-kira berapa. Ini kan maksimalnya berarti di sini karena lebih besar sama dengan VI. VI ini lebih kecil dari yang ada di sini, berarti kita harus buat 2 pangkat I atau ruas di sini harus dibuat maksimal. Untuk membuatnya maksimal ya 2 pangkat I nanti tentunya kita dapat, bisa dilihat dari gambarnya. Ini simulasinya. Sekarang untuk 2, satu titik di level 1 itu harus maksimalnya itu bercabang menjadi 2. Berarti banyaknya titik di level 2 itu pasti lebih kecil atau sama dengan yang maksimalnya di level 1 kita kali 2. Kali 2 setiap ininya, setiap cabangnya, makanya menjadi 2 pangkat 2. Tadinya 1 menjadi 2, 1 ini menjadi 2, berarti kan 2 pangkat 2. Begitu juga di sini, di bawah ini. Tadi yang ada di sini di pangkat 2 masing-masing, tapi kan ada 4. Berarti jadinya 2 pangkat 3. Seperti itu. Pokoknya bisa diturunkan sendiri rumusnya sehingga dapat sini 2 pangkat 3. Akhirnya kita mendapatkan pola umum, yaitu banyaknya anggota dari VI kecil sama dengan 2 pangkat I. Untuk setiap I 0 kecil sama dengan I kurang dari sama dengan H. Seperti itu. Sehingga kita kan punya pohonnya tadi banyaknya titiknya ini N. Berarti N sama dengan VG. Kita bawa ke bentuk level. Ini himpunan yang kita buat tadi, level-level, jadinya I sama dengan 0 sampai H. Karena dari level 0 sampai level H kita peroleh hubungan ini. Ini lebih kecil sama dengan gunakan 2I. Ini 2I. Kemudian gunakan deret geometri, nanti dapat seperti ini. 2 pangkat H tambah 1 kurang 1. Selanjutnya 2 pangkat H tambah 1 ini pasti lebih besar sama dengan N tambah 1. Kira-kira ini alasannya bisa ditahu atau tidak? Mengapa 2 pangkat H tambah 1 kita katakan lebih besar sama dengan N tambah 1? Saya kira ini cukup jelas sebenarnya. Coba lihat di sini, ini minus 1. Di sini pindahkan satunya ke sini. Atau kita katakan kedua rows ditambah 1 sehingga rows kanannya menjadi 2 pangkat H tambah 1, rows kirinya menjadi N tambah 1, dan tandanya di sini kurang dari sama dengan, tapi di sini kan ditukar 2 pangkat H tambah 1 berarti menjadi lebih sama dengan N tambah 1. Saya kira cukup jelas. Hal ini ekuivalen dengan gunakan sifat logaritma. Dia pakai bilangan pokok 2. Mengapa? Supaya ini duanya di sini bisa kita sederhanakan. Jadi dapat H tambah 1 lebih besar sama dengan logaritma bilangan pokok 2 dari N tambah 1. Selanjutnya H berarti sama dengan ini, log 2 N tambah 1 kurang H. Karena H bilangan bulat non negatif, karena H itu bilangan bulat dan tidak negatif, kemudian kita mau dapatkan hasilnya yang tidak mungkin negatif. Ketika misalnya kita ambil titiknya 1, nanti titiknya 1 tambah 1 dapatnya di sini berapa? 1 tambah 1 nanti dapatnya 0 ya. 2 tambah 1, oh tidak. Pokoknya nanti kita berdasarkan uji coba, ternyata kita ambil dibulatkan ke atasnya ini. Nanti ini. Ya itu juga sebenarnya yang belum saya ini tahu jaminannya kenapa pakai yang ke atas, tapi nanti itu kalau kita kerjakan berlaku dibulatkan ke atas ini. Saya kira sudah terbukti seperti itu.